Nah, kita ada di dalam khotbah berseri Hikmat Amsal melalui pandangan lensa Injil, dan hari ini kita akan bicara tentang pekerjaan. Minggu lalu sesuatu yang seru ya, tentang godaan seksual dan juga kecantikan, dan hari ini kita akan bicara tentang work ya. Nah, kita akan langsung masuk saja di Amsal 8, kita baca yang bersama-sama. Saya baca yang kuning, saudara baca yang putih ya. Saudara, putih itu adalah genap. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Ayat 2, saudara. Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Amsal 10 ayat 4-5, saudara. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Amsal 12 ayat 10-11 dan 24. Saudara, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kemudian Amsal 15 ayat 19, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amsal 27 ayat 18, kita sama-sama. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Nah saudara, kitab Amsal ini susah untuk bicara tentang pekerjaan dari satu perikop. Itulah sebabnya kita bicarakan tentang pekerjaan dari berbagai macam ayat di kitab Amsal. Karena satu perikop bisa ada berbagai macam topik. Makanya kita ambil ayat-ayat yang familiar, bukan familiar, yang sama artinya, dan kemudian kita akan membicarakannya. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Tuhan, tolong hamba-Mu menyampaikan Injil dengan jelas, dan kami minta biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, hamba-Mu semakin kecil, Kristus semakin besar, Injil diberitakan, setiap hati yang mendengar ditransformasi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada dua pandangan ekstrim mengenai pekerjaan. Banyak orang kerja keras, banyak orang banting tulang untuk sukses, untuk supaya dia mendapatkan wealth, kekayaan. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang dibalik itu yang mereka kejar. Tetapi juga ada pandangan lawannya, yang mungkin orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Mereka bilang, ini kan semua fana, ini semua binasa, ini semua sia-sia. Raja Salomo aja bilang ini semua sia-sia. Ngapain kita kerja? Ngapain kita susah-susah banting tulang untuk membangun karir? Ngapain kita susah-susah bangun bisnis? Untuk apa? Ini semua kan fana, sia-sia dan binasa. Bagi yang kuliah mungkin saudara bertanya, ngapain kita sekolah tinggi-tinggi menimba ilmu? Toh nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Ada orang yang gak sekolah karena berpikir bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Jadi ini kedua ekstrim yang sering kali terjadi. Akhirnya banyak orang bingung. Ada dikotomi. Dikotomi itu bicara tentang hidup di dalam dua dunia. Saudara bisa datang ke gereja, tetapi saudara berpikir ini adalah sesuatu yang spiritual. Nggak ada hubungannya sama pekerjaan saya. Sehingga apa yang terjadi? Iman kita tidak terkoneksi dengan kehidupan kita sehari-hari dalam pekerjaan. Kerja ya kerja. Kalau Tuhan ya Tuhan. Sehingga ada sekuler dan spiritual. Duniawi dan rohani. Ada businessman atau profesional dengan rohaniawan. Nah biasanya kalau saudara mungkin tergerak pada waktu saudara ikutan retreat kalau masih muda, apa yang terjadi? Semua jadi pengen jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena berpikir kalau nanti kerja di sekuler, dia harus nyuap, dia harus kerja yang abu-abu ya. Nanti banyak masalah di sana. Aduh itu gak holy sekali, mendingan saya kerja buat Tuhan aja. Nah bagus kalau itu memang panggilan Anda. Tetapi tidak semua orang dipanggil jadi hamba Tuhan. Tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Tidak semua dipanggil jadi evangelis. Nah seakan-akan ada orang yang membuat bahwa jadi hamba Tuhan itu lebih mulia daripada jadi orang-orang yang bekerja di awam. Yaitu businessman, profesional. Tetapi juga ada pandangan yang bilang bahwa kalau jadi orang-orang yang
businessman profesional itu wah lebih keren. Kalau jadi hamba Tuhan kasihan dia kere gitu ya. Kasihan dia semuanya tergantung sama persembahan kasih dan di belas kasihan jemaat. Aduh kasihan. Nah ini yang terjadi padahal itu sama sekali pandangan-pandangan seperti ini sangat tidak alkitabiah. Itulah sebabnya saya mau bicara tentang theology of work. Jadi teologi itu ada dari berbagai macam sudut pandang. Tetapi hari ini khusus kita bicara tentang apa yang Alkitab katakan tentang pekerjaan. Poin saya ada 3. The design of work. Rancangan Tuhan atas pekerjaan. Tuhan merancangnya ternyata. Kemudian what's wrong with work? Apa yang salah dengan pekerjaan? Dan bagaimana Injil menebus pekerjaan. Nah yang pertama, rancangan Tuhan atas pekerjaan. Are you ready? Saudara siap ya? Saudara ya? There's a lot to cover, but I want you to bear with me. Saudara, saya mau saudara menyimak bersama-sama. Nah Amsal 10 ayat 4-5 itu ada perbandingan antara lamban dan rajin. Nah kata-kata lamban di sini dalam bahasa aslinya bukan cuma hanya lamban tetapi lazy, malas. Kemudian disandingkan dengan kata-kata rajin. Nah yang menarik adalah dalam bahasa Ibrani waktu Alkitab berbicara tentang malas, itu bahasa yang dipakai itu sangat spesifik karena itu mendeskripsikan busur dan anak panah, bow and arrow. Tetapi kalau dibilang malas atau lamban itu bow, busurnya itu seperti seakan-akan busur itu ada talinya ya. Tali itu dipakai untuk menarik begini, untuk melepaskan anak panah. Nah orang yang lamban itu busurnya, talinya itu kendor. Saudara pernah manah? Pasti pernah lah ya, waktu masih kecil kita pernah manah gitu. Kalau talinya kendor, kira-kira anak panah ditarik gini terus dilepaskan, kira-kira apa yang terjadi? Kalau bahasa Jawa, anak panahnya keple. Seret gitu ya. Nggak nyampe tujuan gitu saudara. Karena ditarik begini nggak ada powernya. Sehingga apa yang terjadi? Luput sasaran. Anak panah itu ditembakkan tetapi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu banyak komentator yang menganggap bahwa rajin, komentator Alkitab, itu bukan hanya kerja keras. Bukan hanya rajin melakukan sesuatu, tetapi kerja cerdas. Kerja tepat sasaran, kerja strategis, pas, tepat sasaran. Jadi kerajinan bukan hanya melakukan aktivitas pekerjaan, tetapi melakukan pekerjaan yang tepat, strategis, tepat guna, tepat sasaran. Bukan hanya rajin melakukan sesuatu, bukan hanya kerja keras, tetapi kalau bekerja, bekerja tepat. Katakan sama-sama, bekerja tepat. Baik caranya maupun motivasinya. Motivasinya juga harus benar. Nah kita lihat di ayat 5. Karena di ayat 5 dengan jelas dikatakan, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Nah ini kelihatannya biasa, sepintas. Kalau orang pada musim panas ya harus kumpulin. Itu yang pinter. Tetapi kalau tidur pada waktu panen, dia membuat malu. Nah ini kan rajin, pinter. Tapi malas waktu panen. Membuat malu. Kenapa kok malu? Nah, ada sesuatu yang luar biasa di sini karena bahasa aslinya itu bicara begini, Saudara. He who gathers in the summer is a wise son. He who sleeps in a harvest is a son who causes shame. Kenapa kok kata-kata son? Anak laki-laki itu nggak ada di Indonesia. Nah, anak laki-laki itu lebih jelas karena bicara a son. Mengapa kok Alkitab bicara tentang anak laki-laki? Dengarkan saya. Karena kerajinan kita bekerja dalam konteks ini, itu bukan hanya karena kerja keras, bukan hanya karena rajin melakukan tugas, tetapi bekerja tepat sasaran, bekerja strategis. Tetapi ternyata pekerjaan kita itu menghasilkan penghidupan bagi keluarga. Pekerjaan kita itu berdampak bagi keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita. Kelalaian bekerja dan kemalasan kita dalam bekerja, ketidaktepatan kita dalam bekerja bukan hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi itu juga mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, dan komunitas kita. Makanya kalau orang itu malas bukan berarti dia tidak kerja, tetapi dia kerjanya tidak tepat karena begitu dapat hasil, terus dia pakai untuk foya-foya, untuk mabuk-mabukan, untuk judi, untuk dirinya sendiri. Apa yang terjadi? It causes shame. Membawa rasa malu. Kenapa?
Karena kamu meskipun kerjanya tepat, tetapi motivasimu salah. Wow, luar biasa ya. Jadi Alkitab bicara design of work, itu kita harus bukan kerja saja, tapi kerja tepat dan motivasinya benar. Nah ini desainnya. Nah konsep ini konsisten dengan desain Tuhan di kitab Kejadian. Karena kalau kita perhatikan Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan juga kerja. Oh ternyata bukan cuma saudara dan saya yang kerja. Tuhan juga kerja. Apa yang dikerjakan? Dia menciptakan dan memelihara ciptaan. Bahkan setelah menciptakan seluruh bumi, dia menciptakannya dengan firman. Jadilah, 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 jadilah. Tetapi terakhir dia menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia dengan tangannya. Buktinya apa? Dia menciptakan manusia dengan tanah. Menurut gambar dan rupanya, dia menghembuskan nafasnya kepada manusia. Makanya apa yang terjadi? Kalau saudara lihat di Kejadian 1 ayat 28, setelah marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka diciptakanlah manusia, laki-laki dan perempuan, menurut gambar dan rupanya. Apa yang terjadi di ayat 28? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Saudara lihat, beranak cucu, penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah. Ini bicara tentang apa? Pekerjaan. Pekerjaan itu bukan akibat dosa, saudara. Pekerjaan itu adalah desain bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Allah pun bekerja. Bahkan di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan manusia itu di dalam Taman Eden untuk apa? Ayo kita baca sama-sama yang kuning dan digaris bawahi 1, 2, 3. Mengusahakan dan memelihara taman itu. To work it and keep it. Jadi saudara lihat ini bekerja sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ternyata manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan tugas manusia adalah mengusahakan dan memelihara ciptaan. Jadi poin saya yang pertama dari the design of work adalah kita diciptakan menurut gambar Allah. Maka bekerja adalah bagian dari rancangan Allah yang sempurna. Bagi kehidupan manusia untuk kemuliaan Allah. Jadi dengarkan saya, kerja itu gini, manusia itu bukan cuma hanya butuh bersosialisasi, punya teman. Manusia juga bukan hanya butuh memiliki kebahagiaan, memiliki suatu ketenangan dalam psikisnya, tetapi dia juga butuh bekerja. Karena apa? Bekerja itu menyatakan identitasnya yang serupa dengan gambar dan rupa Allah. Jadi ini sangat penting, saudara. Makanya saudara kalau melihat Yohanes 5 ayat 17, di perjanjian baru pun Yesus bilang begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Bapakku apa saudara? Bekerja. Wow. Sampai sekarang Allah Bapa juga bekerja. Maka aku pun bekerja juga. Jadi yang kedua mengenai design of work, saudara. Yang kedua, jadi kalau Bapa bekerja, Yesus bekerja. Dan kita sebagai gambar Allah disuruh bekerja untuk memelihara ciptaan. Artinya bekerja adalah salah satu komponen utama dari harkat dan martabat manusia. Jadi ternyata bukan cuma hanya kerja itu adalah rancangan Allah. Tetapi ini ada hubungannya dengan menunjukkan harkat dan martabat kita. Makanya Yesus sangat menghargai orang-orang yang bekerja. Rasul Paulus pernah menegur, kalau kamu tidak kerja, kamu lebih parah daripada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Makanya kamu harus kerja. Kalau kamu nggak kerja, jangan makan. Wah, Rasul Paulus bilang begitu. Kenapa? Karena bekerja adalah salah satu komponen utama dari harkat martabat manusia. Ya, pekerjaan itu bukan sesuatu yang merepotkan atau merupakan sesuatu yang menjadi suatu perbudakan, bukan. Tetapi justru melalui pekerjaan itulah saudara melihat dan menunjukkan harkat dan martabatmu. Nah, saudara dengarkan saya, pandangan ini sangat kontras dengan filosofi di zaman dan peradaban waktu Amsal ditulis, bahkan di abad-abad pertama waktu Rasul Paulus menulis surat-suratnya. Bagi orang Yunani, pekerjaan adalah kutukan.
Kalau saudara baca Pandora Box ya, saudara kalau misalnya tahu Pandora Box itu adalah mitos Yunani yang semuanya itu aman-aman, manusia memiliki sebuah kehidupan yang bahagia, nggak kerja. Gara-gara ada Pandora Box dibuka, terus kemudian muncullah bencana alam, muncullah sakit penyakit, termasuk pekerjaan. Itu adalah filosofi Yunani. Tetapi kalau kita baca tadi Alkitab, pekerjaan ternyata ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kalau filsuf Yunani berkata bahwa pekerjaan dilihat sebagai necessary evil. Pekerjaan yang rendah dan gaji yang rendah juga dilihat merendahkan martabat manusia. Akibatnya orang-orang gak mau mengambil pekerjaan yang bergaji rendah atau pekerjaan yang rendah. Kenapa? Karena itu merendahkan martabat manusia. Makanya orang lebih baik mengambil gaji yang lebih tinggi meskipun pekerjaan itu gak cocok buat mereka. Makanya gak heran banyak orang sekarang juga begitu kan. Kerja sih kerja, tapi dia gak senang kerjaannya dan dia gak happy dengan kerjaannya. Taunya saya dari mana? Kalau sudah hari Minggu sore gitu ya. Terus udah gitu ngomong-ngomong sama temennya, aduh sesuk Senin mana rek kerja. Kosel lah rek. Betul saudara? Betul saudara? Tapi ya apa? Saya masih membutuhkan sesuap nasi. Wah kan gitu kan. Ya. Tetapi kan mereka kerja itu sebenarnya bukan karena mereka menghidupi panggilan, tetapi mereka benci, tetapi mereka harus dapat uangnya gitu. Nah ini adalah sesuatu yang mungkin salah satu yang menjadi kerusakan-kerusakan yang nanti saya akan bicarakan ya saudara. Nah kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, ini firman Tuhan jelas. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Terus koma, supaya mereka berkuasa. Saudara lihat, gambar dan rupa kita, harkat dan martabat manusia, itu dicurahkan dari mana? Pengaplikasian harkat dan martabat manusia itu di mana? Supaya mereka berkuasa. Supaya mereka kerja. Jadi ternyata waktu manusia kerja, waktu manusia mengusahakan bumi, mereka menghidupi gambar dan rupa Allah. Tuhan menyatakan dirinya dengan memberikan manusia tugas pengelolaan terhadap ciptaan. Berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung di udara, atas ternak, seluruh bumi, dan setelah binatang melata yang merayap di bumi. Ini bicara tentang apa? Bercocok tanam, beternak, ada pembudidayaan, ada pengelolaan, ada administratif untuk mengatur supply demand. Saudara lihat di sini, semua pekerjaan itu berharga di mata Tuhan. Pekerjaan pakai tangan, main tanah, bercocok tanam, itu berharga di mata Tuhan. Jadi yang berharga di mata Tuhan bukan cuma orang kantoran. Yang berharga di mata Tuhan bukan cuma CEO, bukan cuma startup, ya, bukan cuma hanya orang-orang yang kelihatannya pakai dasi, no, tetapi orang yang masak di warung, orang yang kerja angkutan, orang yang bertani, orang yang bekerja di ladang, orang yang beternak sapi, beternak ayam, beternak babi untuk bahan makanan kita. Gak ada ternak sapi, gak ada steak saudara. Gak ada peternak babi, gak ada bigul saudara. Ya, jadi ini semua. Ternyata Tuhan itu menetapkan ini semua, bahwa ini semua desainnya dia. Tukang sayur lah, apapun. There is no menial job yang too low. Bahkan Amsal mengatakan ada sesuatu yang menarik, ya, ada sesuatu yang menarik yang merupakan paradoks di ayat 27 ayat 18, Amsal 27 ayat 18. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, tetapi kemudian ayo baca yang kuning. 1 2 3, siapa menjaga tuannya akan dihormati. Nah, bagian yang terakhir ini adalah paradoks yang disengaja oleh penulis Amsal untuk menunjukkan artinya apa? Orang itu menjaga tuannya, artinya orang itu adalah pelayan atau mungkin orang itu budak. Nah, di mata dunia pelayan dan budak itu adalah status yang sangat-sangat rendah. Tetapi lihat, akan dihormati. Alkitab mengatakan kalau kamu pelayan atau kamu budak atau kamu mungkin pekerja kasar, sekalipun kalau kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, caranya tepat, motivasinya tepat, maka kamu akan dihormati Tuhan. Wow. Jadi saya minta supaya saudara juga menghormati orang-orang yang saat ini dunia anggap rendah.
mereka berharga di mata Tuhan. Kata hormat di sini merupakan kata yang berarti status tinggi. Lucu ya, ada paradoks. Kerjaannya kelihatannya sepele, pelayan dan budak kelihatannya statusnya rendah, tetapi dihormati. Bahwa pekerjaan yang paling kasar sekalipun, pekerjaan yang tidak dianggap orang glamor, tetapi itu mempunyai martabat yang tinggi dan ada kehormatannya di hadapan Tuhan. All human work is part of God's providential care of the world. Kata-kata Martin Luther. Semua pekerjaan manusia, sebelum dia ngomong ini, dia bicara tentang petani. Dia bicara tentang orang yang memerah susu. Orang yang ngangkat susu, embernya susu itu dengan pundaknya kepada pembotolan susu. Orang yang ngangkut botol-botol susu itu untuk didistribusikan ke rumah-rumah. Itu semua, all human work is part of God's providential care of the world. Dia bilang begini, seorang tukang sepatu gimana sih memuliakan Tuhan? Bukan dengan menyumbangkan hasil jualan sepatunya untuk membangun katedral. Bisa nggak? Bisa. Bukan dengan menjahit tanda salib di setiap sepatu yang dia buat. Gimana dia menciptakan sepatu dan memuliakan Tuhan? Dengan membuat setiap sepatu yang dia buat menjadi sepatu terbaik yang dia pernah buat. Sehingga orang yang pakai sepatunya akan merasakan sepatu ini kualitasnya luar biasa. Ibu rumah tangga, Anda dititipi anak-anak. Waktu Anda bekerja, Anda mengasuh anak-anak. Membangun rumah tanggamu, mengatur householdmu. Engkau memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Karyawan, wira swasta. Kalau saudara business owner, semua pegawai-pegawaimu adalah jemaatmu. Wah, ini luar biasa, saudara. Ini sangat biblikal. Nah, kita kembali lagi ya. Apalagi yang Alkitab katakan mengenai pekerjaan. I already jump ahead. Kalau saudara lihat di Kejadian 1 ayat 28 tadi, kata-kata penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah. Itu adalah suatu mandat budaya. There is something yang Tuhan katakan. Manusia disuruh membuat suatu struktur peradaban. Suatu sistem sosial dan budaya. Mandat budaya. Kata-kata beranak cucu, penuhilah bumi, taklukkanlah. Kalau kita lihat itu apa? Berbicara tentang pembudidayaan. Berbicara tentang pengelolaan. Berkuasa di sini memerintah. Bukan mengeksploitasi. Tetapi mengelola. Penata layanan. Prokreasi. Secara biologis kita meneruskan pekerjaan penciptaan Tuhan dengan melahirkan anak-anak. Sabdu, menaklukkan, itu membudidayakan, menggunakan, menambahkan nilai dengan mengerjakan bahan alam. Wow, ini luar biasa sekali, saudara. Amsal juga bicara itu tadi. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Lucu ya, saudara. Orang benar itu nggak cuma hanya hidupnya benar, tetapi dia juga memperhatikan hidup hewannya. Jadi mengerjakan, mengelola ternaknya. Ayat 11. Siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Wow, lihat tuh. Tangan orang rajin memegang kekuasaan untuk menciptakan masyarakat. Wah, ini persis Pancasila yang adil dan beradab. Wah, ini bener ini. Ini maksudnya Amsal ini sudah ngomong berapa ribu tahun yang lalu? 3.500 tahun yang lalu, saudara. Kalau saudara lihat Amsal 22 ayat 29, orang yang cakap dalam pekerjaannya, kalau kamu kerjanya bagus, kamu mengelola dan membudidayakan dengan bagus, apa yang terjadi? Para penguasa akan tanya sama kamu. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Lihat, cakap dalam bekerja berguna bagi masyarakat, membantu pembangunan peradaban. Amsal 27 ayat 18, memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Artinya apa? Memajukan kemakmuran masyarakatnya. Saudara lihat, ini semua desainnya Tuhan. Seorang reformator yang bernama Abraham Kuyper, dia bilang begini, work not only cares for creation. Pekerjaan bukan cuma hanya memelihara ciptaan, but directs and structure it. Membudidayakan dan membangun ciptaan Tuhan. Dengan pekerjaan kita, ada nilai tambah. Ada pengelolaan yang kita dilakukan. Ada pembudidayaan. Kalau Martin Luther bilang, chaos into order. Sesuatu yang kacau balau, jadi tertib, teratur, dan rapi. Ibu rumah tangga, kamu juga melakukan itu dengan seluruh
rumah tanggamu. Kalau punya anak biasanya chaos. Tapi saudara bisa mengatur rumah tanggamu dari chaos into order. Anda profesional, Anda di-hire oleh sebuah pabrik, pabriknya kacau balau, tetapi gara-gara ada Anda, you can change chaos into order. Saudara punya bisnis, akuntingnya berantakan, saudara jadi accountant, gara-gara Anda bisa membuat chaos into order. Ini adalah desainnya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang menghargai pekerjaan. Jadi desain awal Tuhan adalah apa? Itu adalah rancangan Tuhan. Pekerjaan menunjukkan harkat dan martabat manusia. Ada dignity. Pekerjaan adalah cara Tuhan menyatakan dirinya. Ada mandat budaya. Membentuk budaya dan peradaban yang memuliakan Tuhan. The purpose of work is to create culture that honors God and enables people to thrive. Tujuan dari pekerjaan adalah untuk menciptakan budaya yang menghormati Tuhan dan memungkinkan masyarakatnya untuk terus berkembang. Nah, ini adalah design of work. Nah, sekarang masalahnya, apa yang salah dengan pekerjaan? Nah, ini menarik saudara. Kenapa? Nah, coba saudara lihat di Amsal 8 ayat 1-4. Ada kata-kata yang saya garis bawahi dan saya buat huruf besar. Nah, di awal dikatakan ayat 1, bukankah hikmat berseru-seru? Nah, kita udah belajar di minggu-minggu yang lalu, hikmat itu adalah Yesus. Hikmat yang tertinggi adalah pribadi, bukan teori. Hikmat itu bukan cuma hanya pengetahuan, tetapi seseorang yang kita bisa kenal. Kalau hikmat itu Yesus, berseru-seru, kepandaian memperdengarkan suaranya. Di mana? Di tempat-tempat tinggi, di persimpangan-persimpangan jalan, di pintu-pintu gerbang jalan masuk. Kira-kira saudara, tempat tinggi, persimpangan jalan, jalan masuk, itu di mana sih? Apa maksudnya? Saudara, kalau saudara pergi ke sebuah kota, saudara pasti tanya, downtown-nya di mana? Kalau di Surabaya biasanya downtown-nya di mana? Jalan Basuki Rahmat itu downtown Surabaya. Kalau di Jakarta, Bundaran HI, ya kan? Jakarta Pusat. Saudara lihat gedung-gedung tinggi, tempat-tempat tinggi, itu menunjukkan apa? Karena tempat-tempat tinggi itu duitnya paling banyak ada di sana. Bursanya ada di sana. Persimpangan-persimpangan jalan itu selalu ada orang jualan. Pintu-pintu gerbang itu selalu ada bea masuk. Jalan masuk, ada pajak. Saudara lihat di sini. Dengarkan saya. Kenapa kok Tuhan harus berseru-seru di sana? Karena ada pertarungan worldview. Ada berbicara begini saudara. Tempat tinggi, persimpangan jalan itu apa sih yang dicari dan dihargai oleh dunia? Apa yang dianggap penting oleh budaya? Apa yang dikejar oleh manusia? Nah, hari-hari ini kalau saudara bisa lihat, manusia itu mengejar apa? Status. Manusia mengejar harga diri. Manusia mengejar prestis. Makanya majalah Forbes mengeluarkan Forbes 30 under 30. Wah, ya kan saudara ya? Ini anak-anak muda, saya sering kumpul sama teman-teman yang ngomongin kripto, ngomongin tentang saham, ngomongin tentang startup, ngomongin tentang venture capitalis ya. Mereka semua umurnya 26, 27, 25, mereka berlomba-lomba untuk masuk Forbes 30 under 30. Wah, 30 orang yang paling influensial yang umurnya di bawah 30 tahun. Wah, kalau kamu masuk situ, wah, itu luar biasa. Kamu dapat status. Makanya Forbes mengeluarkan juga most powerful woman in the world. Wah, kelihatan itu nama-namanya. Oh, most richest man in the world. Wah, net worth-nya berapa? Most influential. Sekarang sudah bukan zamannya lagi presiden, CEO, sekarang TikToker. Wah, YouTuber. Itu bukan karena itu loh ya Gibeon masuk TikTok ya saudara ya, bukan ya saudara. Tetapi supaya semuanya masuk, supaya semua platform dimasuki oleh Injil, itu maksudnya saudara ya. Tetapi sekarang itu influencer selebgram, wah, untuk mendapatkan status dihargai oleh dunia, dianggap penting oleh budaya, dikejar oleh manusia. Makanya kan begini kan, kalau papa mama kumpul-kumpul yang sudah agak-agak berumur, terus mereka kumpul-kumpul terus ngomong gini kan, wah anakmu ciamik yo saiki yo, ciamik saiki jadi orang gitu saudara. Dulu bedes, saiki orang gitu saudara.
Maksudnya apa kok dia ngomong gitu? Oh, jadi orang. Maksudnya apa? Oh, bersignifikan. Dulu kan dia nggak ada nama. Dia kan bukan siapa-siapa. Dia kan anakmu. Kamu soalnya bukan siapa-siapa. Maksudnya kan gitu. Oh, tapi sekarang jadi orang. Jadi apa? Dihargai oleh dunia. Dianggap penting oleh budaya. Ini yang dikejar oleh manusia. Makanya selalu ada peperangan antara cara pandang Tuhan dengan cara pandang dunia. Value-nya Tuhan dengan value-nya dunia. Narasi firman Tuhan dan narasi culture. Wah, kalau kamu followernya segini, wah kamu sudah influencer bro, gitu sudah ya. Narasi culture, subscribernya udah segini. Wah, kamu ini influencer. Makanya keluar juga Forbes most influential people in the world. Wah, ada orang yang followernya lebih banyak daripada jumlah penduduk sebuah negara. Wah, gua lebih keren dari presiden itu. Waduh, ini narasi culture sudah. Ini yang dikejar. Nah, kalau saudara tunjukkan ya, kalau saudara lihat di kitab Amsal ya. Ini Amsal ini berusaha menunjukkan, hey, do not listen. Jangan dengerin narasi culture. The Bible, Alkitab juga bilang, culture akan selalu menunjukkan ilah-ilah zaman ini. Tetapi kamu itu berbeda. Biarlah kita tidak hidup di dalam caranya dunia. Makanya worldview kita, saya nggak pernah di Gibeon nggak pernah dikasih steps, tetapi dikasih cara pandang. Supaya kalau kamu dapat cara pandangnya, kamu akan ngerti apa yang harus kamu lakukan. Nah, kamu saudara ya, narasi firman Tuhan. Nah, kitab Amsal selalu mengkontraskan si rajin, si malas. Si jujur, si pembohong. Orang benar, orang fasik. Nah, dengarkan saya. Ini saya mau tunjukkan kepada saudara di mana kita salah. Nah, of course gini ya. Semua anak, saya rasa mayoritas. Pernah nggak saudara ketemu sama orang tua yang bilang gini, Nyo, kamu itu ojo rajin-rajin. Malas sositi, gak apa-apa. Gitu. Pernah anak saudara diajari gitu. Kamu tuh cek jujur sih nyonyo. Bojo gitu loh gitu. Pernah ngajari anak seperti itu? Ada sih, ada. Saya pernah ketemu sama orang tua. Tapi jarang, sedikit gitu. Pernah gak saudara? Nak, kamu tuh harus punya cita-cita. Jadi preman terhebat seluruh Indonesia gitu. Pernah saudara? Gak ada. Tetapi kalau ngajar anak, kamu harus rajin. Nak, kamu harus rajin. Terus diajari rajin itu pangkal kaya. Ya of course ujung-ujungnya kaya kamu jadi orang. Kan gitu kan. Ya. Kamu harus jujur supaya gak masuk penjara. Kan gitu kan. Supaya nanti kamu gak jadi penipu. Jujur, rajin, jadi orang itu yang genah gitu. Semua anak mulainya pasti seperti itu. Betul atau enggak? Dia rajin, dia jujur. Karena apa? Papa mamaku ngomong kayak gitu. Ya, aku gak bisa lupa. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia mulai rajin, tiba-tiba ketemu sama orang malas. Loh kok enak deh? Aku sing kerja kelompok gitu ya. 5 orang gitu ya. Saudara yang paling rajin, yang 3 malas-malasan rokokan gitu saudara. Kan saudara malas, ini kurang ngajar. Terus dapat A, yang dapat A kan saudara. Tapi mereka semua dapat A. Wah ini sosialis ini kan saudara ya. Yang kerja 1 tapi dibagi rata gitu saudara. Ya kan? Wah ini kurang ngajar ini. Mulai dia, enak rek. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai gak rajin lagi. Orang jujur, aku sudah jujur, orang lain bojok, nilainya lebih tinggi. Nyontek, nilainya lebih tinggi. Waduh ya apa kira? Nah mulai kan? Sehingga apa yang terjadi? Saudara rajin kerja. Saudara jujur. Saudara berusaha jadi orang baik, jadi orang benar. Tapi apa yang terjadi? Saudara udah susah-susah seperti itu. Tapi saudara hasilnya semuanya sepertinya sia-sia. Karena apa? Dunia ini tidak mengajarkan kerajinan dan kejujuran. Karena apa? Banyak orang yang pura-pura kelihatannya rajin tetapi sebenarnya dia nipu. Banyak orang kelihatannya bisnisnya baik-baik saja tetapi sebenarnya banyak sekali dia menyuap. Banyak sekali dia korup. Sehingga akhirnya dia capek, dia malas, dia gak mau melakukan itu lagi. Dan Amsal 15 ayat 19 bilang begini. Jalan si pemalas seperti pagar duri. Nah definisi pemalas di sini bukan berarti tidak kerja. Tadi kan dibilang begini kan. Kerja tetapi kerjanya salah sasaran. Lihat ini di bagian bawah ini. Pemalas itu bekerja tetapi bekerja yang salah sasaran. Bukan berarti dia nggak kerja. Kerjanya salah sasaran. Dan kita akan lihat nanti salah sasarannya di mana setelah ini. Dan kalau saudara lihat. Kenapa kok tadi kata-katanya pagar duri? Pagar duri itu bicara tentang fruitless. Sia-sia, meaningless. Sehingga apa? Kerja mereka salah sasaran
Sehingga hasilnya adalah duri, pagar duri. Duri berbicara mengenai kesia-siaan, fruitless, tidak berbuah. Kerjanya jadi sia-sia, meaningless. Akibatnya banyak orang kerja itu lelah. Banyak orang kerja itu burn out. Banyak orang kerja itu percumalah kerja. Bahkan orang kaya pun, orang sukses pun bisa ngomong bahwa yang ketiga itu sia-sia. Saudara, banyak sekali interview saudara temukan di YouTube. Itu orang-orang yang sudah ada di puncak karirnya. Seorang bilioner. Dia bilang, setelah aku nyampe sini saya pikir saya mendapatkan segala sesuatu yang saya inginkan. Tetapi pada akhirnya ya semuanya biasa-biasa. Naik mobil yang murah sama naik yang mobil yang mahal, ya tetap aja mobil. Itu ada yang ngomong gitu. Ada seorang bilioner, saya pernah baca biografinya, bahkan dia bilang, waktu saya berpikir, waktu saya punya private jet, akhirnya saya duduk di private jet itu, saya pikir saya akan puas, tetapi waktu saya temukan adalah suatu kehampaan. Karena biasanya kalau saya naik commercial airlines, ada orang banyak, di sana saya kesepian. Coba bayangkan. Sia-sia. Waktu saya pikir saya bisa naik helikopter, karena saya punya helikopter, saya malah ketakutan di dalam helikopter. Gak heran kenapa kok ada orang yang ada di puncak ketenarannya malah bunuh diri. Gak heran ada orang yang bilioner di puncak karirnya malah gak bisa tidur dan dia butuh obat tidur untuk supaya dia tidur. Kenapa? Karena dia lelah, burn out, sia-sia. Salah sasaran tadi. Salah sasaran. Nah, by the way, saudara ingat gak? Apalagi yang definisinya salah sasaran atau luput sasaran? Kalau saudara orang Kristen lama, definisi dosa itu bahasa aslinya adalah hamartia, yang artinya adalah luput sasaran. Ternyata problemnya sudah dimulai di Taman Eden, di kitab Kejadian. Waktu manusia lebih percaya kepada dusta si ular daripada kebaikan Tuhan. Waktu manusia lebih ingin memakai hikmatnya sendiri daripada mengikuti hikmat Tuhan. Waktu manusia memberontak dari desain awalnya Tuhan. Waktu manusia makan buah itu. Waktu manusia ketahuan melanggar. Ada konsekuensi dari pelanggaran itu. Kalau saudara baca di Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman Tuhan kepada manusia itu setelah dia makan. Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka, baca sama-sama, terkutuklah tanah karena engkau. Yang dikutuk tanahnya. Yang dikutuk dunianya. Dunia yang kalau saudara rajin terus, saudara rugi. Kenapa? Karena banyak orang yang malas. Dunia yang kalau saudara jujur terus, saudara akan rugi seakan-akan. Karena apa? Semua orang bohong. Dunia yang kalau saudara hidup benar, tetapi ternyata banyak orang jahat yang korup. Ini loh, terkutuklah tanah karena engkau. Dan lihat, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah yang dikutuk itu seumur hidupmu. Ayat 18, baca sama-sama. 1, 2, 3. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Wow, ini ternyata kesia-siaan, fruitlessness. Tumbuhan di padang akan menjadi makananmu dengan berpeluh keringat. Kamu cari makananmu dan engkau akan kembali lagi menjadi tanah. Debu kembali menjadi debu. Saudara lihat, ini masalah terbesar manusia bukan dari luar, bukan pemerintahnya, bukan budayanya, tetapi dirinya, karena itu adalah sumbernya adalah dosa. Itulah sebabnya kita mengalami masalah-masalah yang lain. Karena dosa, pekerjaan kita menjadi tidak memuaskan. Kalaupun kelihatannya banyak duit, tetapi tidak bermakna dan sia-sia. Dan bukan hanya kesia-siaan dan tidak bermakna, karena manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Gambar dan rupa Allah itu rusak. Orientasi hidup manusia itu rusak. Bukan lagi menyembah Allah seperti tujuan awalnya, tetapi menyembah yang lain, bahkan menyembah dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia cari penghargaan itu dari pekerjaannya. Tetapi itu semuanya tetap sia-sia. Dan kalau saudara perhatikan, bukan cuma hanya gak bermakna dan sia-sia. Lihat ini. Di Kejadian 11. Jadi Kejadian 3, kemudian Kejadian 11.
Mereka ngumpulkan diri mereka sendiri rame-rame, kemudian mereka mau membangun menara Babel. Memberontak kepada Tuhan. Lihat, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, stop dulu sampai di situ. Dengarkan saya. Sebuah kota itu ada pengelolaan. Ada pembudidayaan. Membangun itu apa? Ada administratif, perlu skill. Itu kerja keras. Tapi lihat, kerjanya salah sasaran. Karena apa? Marilah kita membuat sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari apa, saudara? Nama. Oh, mereka kerja. Mereka membangun sesuatu. Mereka membangun gedung pencakar langit yang tinggi. Tapi lihat di sini apa yang menjadi motivasi pekerjaan mereka. Untuk cari nama bagi diri mereka sendiri. Untuk jadi orang. Untuk jadi somebody. I want to be the best. So people can see I'm significant. Saya mau jadi yang terbaik. Supaya orang bisa lihat aku orang hebat. Aku sukses. I will be somebody. Aku dihargai. Aku punya sesuatu yang dibanggakan. Karena saudara. Karena manusia. Kita semua mengkaitkan identitas kita. Dengan pekerjaan kita. Pencapaian kita. Aset kita. Oh, berapa banyaknya follower kita, subscriber kita. Itu yang menjadi masalah. Pekerjaan menjadi berhala untuk memuaskan keinginan diri sendiri. And by the way, apa hasil menara Babel? Kacau. Konflik. By the way, kalau saudara cuma cari ini, apa yang akan menjadi hasil dari hidup saudara? Orang yang cuma cari ini, akhirnya hidupnya kacau. Akan banyak konflik, akan banyak kehampaan, akan banyak masalah. Ini yang dicari orang. Sehingga kesuksesan menjadi tanda harga diri kita. Pencapaian menjadi cara supaya kita dapat diterima. Supaya saudara merasa signifikan. Nah, saudara mulai lihat ya. Ini yang salah dengan pekerjaan. Nah, lalu apa solusinya? Nah, dengarkan saya. Akhir-akhir ini banyak sekali trending, saudara, di mana-mana hashtagnya self love. Wah. Another one, self healing, ya kan? Semuanya pada healing gitu ya, saudara, ya kan? Gua butuh healing gitu. Self love, self heal. Apakah itu bisa jadi solusi? Dengarkan saya. Self love and self healing and self help cannot help you. Kenapa? Yang problem karena self. Saudara pergi ke Gramedia, saudara akan temukan ribuan buku di bawah plang namanya self-help. Apakah buku-buku itu membantu? Mungkin membantu sesaat. Tetapi itu tidak mengubah esensi hati kita. Karena apa? Yang problem bukan di luar. We cannot help ourselves because our problem is self. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri karena problemnya adalah self. Kita tidak bisa menyembuhkan diri kita sendiri karena yang problem adalah self. Kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri karena kita yang jadi masalah adalah self. HP ini kalau rusak tidak bisa membetulkan dirinya sendiri. Butuh sang master, sang pencipta atau seseorang yang mengerti isinya. Butuh solusi dari luar. Seringkali solusi-solusi yang kita usahakan itu berusaha untuk dari dalam. Nah, apakah solusi dari dalam bisa membuahkan hasil? No. Coba kita lihat Amsal 15 ayat 19 tadi yang ada tulisannya pagar duri. Bahasa Indonesianya tidak ada kata-kata ini. Kan dikatakan jalan si pemalas seperti pagar duri. Tetapi bahasa Inggrisnya, wow, ini luar biasa. And I'm gonna give you the gospel connection. The way of the sluggard is blocked with thorns. Seakan-akan ada yang menutup, ada yang menghalangi. Seperti gini saudara, ada makanan, itu ada tudung sajinya. Saudara, pekerjaan kita kalau tidak ada dalam konteks Tuhan dan tidak ditebus oleh Tuhan, itu semua block with thorn. Artinya ada yang menutupi. Konsisten dengan ayat yang ada di Kejadian. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan cari rezeki. Dan itu hasilnya adalah semak duri dan rumput duri. Where is the gospel?
Di mana Injilnya? Dengarkan saya. Makanya butuh, gak bisa menyembuhkan. Telepon ini gak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Butuh teknisi, butuh ahli yang bisa menyembuhkan kita. Itulah sebabnya kita butuh Tuhan. Kita butuh penyelamat. Disinilah, dengarkan saya, the gospel. Bagaimana Injil memulihkan semua itu? Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Dengarkan saya, mungkin saudara bilang, apa hubungannya pekerjaan hukum Taurat? Pekerjaan bicara tentang kerja. Hukum Taurat itu kan kerja, bicara apa? Kerja jujur, kerja rajin, jadi orang benar. Bisa nggak kita melakukan itu? Nggak bisa. Pekerjaan hukum Taurat, kalau kita hidup dari pekerjaan hukum Taurat, kita berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Ayat 11. Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Kata-kata melakukan, bekerja juga. Orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Dengarkan saya. This is the gospel, ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan apa? Jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dengarkan saya. Kita cari nama dengan pekerjaan kita. Kita cari kemuliaan diri sendiri. Kita cari signifikansi dengan pekerjaan kita. Tapi dengarkan saya, Tuhan yang punya nama. Kalau kita tadi cari nama, Tuhan punya nama. Kalau kita tadi cari kemuliaan diri sendiri, Tuhan punya kemuliaan. Kita tadi cari signifikansi, Tuhan punya signifikansi di segala signifikansi. Namanya adalah Raja di atas segala raja. Tetapi Tuhan yang punya nama di atas segala nama, yang punya kemuliaan di atas segala kemuliaan, yang punya status di atas segala status, malah rela untuk turun ke dunia. Menjadi, minggu lalu kita belajar, dia nggak tampan. Dia nggak rupawan, dia nggak semarak, nggak ada yang memperhitungkan dia. Padahal dia adalah orang yang paling tampan, dia yang paling semarak. Semua orang semestinya memperhitungkan dia. Bahkan kalau dia lewat nggak ada yang noleh. Kenapa dia rela melakukan itu? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Tanah terkutuk karena dosa kita. Tetapi Tuhan sendiri dikutuk. Supaya kita yang mestinya ada di bawah kutuk dosa dapat dibebaskan, dapat diselamatkan. Saudara, tadi dikatakan tanah terkutuk menghasilkan semak duri. Dengarkan saya, Yesus pakai mahkota duri untuk tanggung semua kesia-siaan saudara. Dia pakai mahkota duri untuk tanggung semua meaningless kesia-siaan, capek saudara. Semua hal-hal yang membuat saudara merasa ini semua sia-sia, dia tanggung. Kristus menggunakan mahkota duri untuk menebus saudara dan saya. Kristus yang mulia menjadi kutuk, menggantikan kita yang terkutuk, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kesia-siaan kutuk dosa, tetapi dapat hidup bermakna mulia bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah Injil, saudara. Itulah sebabnya di 1 Petrus 1 ayat 18, tidak tahukah kamu bahwa kamu sudah ditebus? Hidupmu sudah ditebus dari hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan emas dan perak yang fana, tetapi oleh darah anak domba Allah. Itulah sebabnya Yesus harus mengenakan mahkota duri untuk menanggung dan menggantikan kesia-siaan pekerjaan yang menghasilkan semak duri. Saudara dan saya hari ini sudah mengalami penebusan itu. Mungkin saudara tak lelah, tired, weary, burn out, overwork. Saudara merasa semuanya sia-sia. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah datang kepadaku yang apa? Yang letih, lesu, dan berbeban berat. I will give you rest. Pikulah kuk yang kupasang. Kalau kamu kerja dengan kacamata Injil, kamu akan jadi lemah lembut, rendah hati. Jiwamu akan mendapat
ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mungkin saudara protes sama saya. Pak, Tuhan gak ngerti apa yang saya gumulkan tentang pekerjaanku. Kerjaanku ini kompleks, ngelundasku Pak. Tuhan gak ngerti, mungkin ada saudara berkata, saya dihina orang, Tuhan gak ngerti rasanya gimana. Dengarkan saya, Tuhan tidak datang dan berinkarnasi. Dia gak jadi pangeran. Dia gak jadi bangsawan. Dia gak jadi anaknya raja. Dia jadi anak tukang kayu. Bukan orang hebat. Tukang itu tukang. Kayu. Kira-kira kalau tukang kayu, pernah gak dia dihina orang? Pernah gak dia dipandang sebelah mata sama orang? Pernah gak dia kerja, jual barang hasil kerjaannya nggak laku? Pernah? Pernah. Let me tell you, Yesus pernah ngerasain semua pergumulan pekerjaan kita. Dia menang. Dia tetap melihat bahwa signifikansinya bukan pada pekerjaannya, tetapi signifikansinya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak bilang begitu atas Kristus. Hari ini kalau saudara tired, saudara capek, datang kepada Yesus. Karena saudara tahu bahwa penerimaan saudara bukan apa kata orang. Penerimaan saudara dan harga diri saudara bukan waktu saudara masuk Forbes magazine. Penerimaan dan harga diri saudara bukan waktu saudara subscribernya banyak, atau followernya nambah, atau ada orang yang memuji saudara. Tetapi signifikansi Anda adalah Raja segala raja itu mati untuk saudara dan saya, dan menebus dan membayarnya bukan dengan emas dan perak, tetapi membayarnya dengan darah yang sangat mahal. Yang setuju katakan amin. Implikasinya saudara, implikasinya lihat. Karena Injil, pekerjaan kita menjadi alat yang ditebus untuk memuliakan Allah. Amin saudara. Artinya begini, pekerjaan itu netral. Tetapi waktu kita terobsesi dengan pekerjaan kita dan mengkaitkan harga diri kita di dalam pekerjaan itu, maka pekerjaan itu jadi berhala. Tetapi karena Injil, pekerjaan kita akhirnya menjadi alat. Ini cuma sarana, ini cuma titipan. Saudara sadar bahwa ini semua bukan milikmu. Maka saudara sadar bahwa segala sesuatu dititipkan, dipercayakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Anda mengubah narasi pekerjaanmu, Anda mengubah cara pandangmu, caramu melihat pekerjaan. Ini bukan identitasnya Michael Christian. Saya harus siap satu hari bahwa saya bukan pastor, saya bukan CEO, saya bukan business owner. Istri saya harus siap. Dia punya pekerjaan, dia punya bisnis, dia CEO. Dia bukan CEO, tetapi apa? Saya, Michael Christian, is in Christ. Saya anak Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Itu menjadi identitas kita. Lihat Efesus 4 ayat 28. Kalau saudara menganggap semua itu titipan, dibilang begini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya, ini orang lahir baru. Ayo kita baca, supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dengarkan saya, karena Injil, kerja bukan menjadi cara untuk menimbun berkat. Tetapi saudara dan saya menjadi saluran, kita menjadi sarana untuk apa? Menyalurkan berkat bagi sesama dan berpartisipasi di dalam misi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Artinya begini, kalau saudara adalah profesional, saudara ditempatkan Tuhan secara strategik di sana. Teman-temanmu, bosmu, anak buahmu, kan saudara punya pimpinan, saudara punya bawahan, saudara punya teman-teman. Itu adalah jemaatmu. Itu adalah orang-orang yang dititipkan Tuhan supaya saudara jadi terang, supaya saudara jadi berkat di sana. Kalau saudara seorang business owner, saudara punya pegawai, pegawai-pegawaimu itu adalah jemaatmu. Karena Tuhan titipkan mereka di dalam pabrikmu, tokomu, perusahaanmu. Yang setuju katakan amin. Biarlah kita jadi terang di sana. Biarlah kita bukan memakai kerja untuk menimbun berkat, untuk mendapatkan signifikansi. Karena signifikansi kita dari Tuhan, maka semua berkat itu kita jadikan
untuk sarana menjadi penyalur-penyalur, berpartisipasi dalam misi Tuhan. Implikasinya saudara, saya kasih beberapa prinsip yang aplikatif. Begini saudara, lihat, kalau orang kerja ngerti Injil, bisa berambisi nggak? Bisa dong, berambisi dalam bekerja, ada targetnya, ada. Tetapi tetap bisa relax dan rest di dalam bekerja. Kalau target itu tidak terpenuhi karena ada X faktor, kayak bisnis saya, ada nggak target? Of course ada. Tetapi waktu pandemi datang, target tidak terpenuhi, kita percaya bahwa Tuhan berdaulat. Karena Dia yang memberikan pekerjaan ini, Dia yang menjadi sumber berkatnya, maka kita tetap relax, tetap bisa tenang. Artinya Tuhan sedang mengajarkan kita sesuatu untuk terus percaya kepada Dia. Amin saudara. Mengusahakan yang terbaik dalam pekerjaannya, tetapi tidak memberhalakan pekerjaannya. Karena pekerjaan itu bukan identitas. Pekerjaan itu adalah titipan. Pekerjaan itu adalah sarana. Pekerjaan itu netral. Tetapi pada waktu kita memakai itu untuk kemuliaan Tuhan, maka pekerjaan itu yang netral itu bisa jadi kemuliaan Tuhan. Kita tidak memberhalakannya. Peduli terhadap kinerjanya, tetapi tidak narsis dalam hasil kerjanya. Banyak orang narsis loh dalam pekerjaannya. Ada orang bilang gini, aku gak peduli kok sama profitnya, uangnya. Tetapi saudara peduli terhadap pencapaiannya, karena itu memberikan saudara signifikansi. Artinya saudara narsis. Tetapi kalau orang yang punya Injil, dia peduli terhadap kinerjanya, dia peduli terhadap produknya, tetapi gak narsis dalam hasil kerjanya. Dia dapat bangga terhadap pekerjaannya, tetapi tetap rendah hati karena sadar siapa sumber berkatnya. Amin saudara. Nah hari ini saya berdoa supaya saudara sadar. Mari sama-sama pakai lensa Injil dalam memandang pekerjaan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin.